pada hari ke-30 itu lebih tinggi, dia mereka menggunakan perantara itu. Tetapi kalau spot marketnya itu lebih murah, ya mereka milihnya di harga spot market itu. Dia itu opsi. Terus bagaimana pencatatan mata uang asing ini? Nah, konsepnya bahwa transaksi valuta asing itu transaksi yang didenominasikan dalam kurs selain kurs yang dilaporkan dalam kurs laporan keuangan. Nah, sehingga menimbulkan bagaimana pencatatannya. Pencatatan awal transaksi bagaimana, pencatatan saldo kurs pada tanggal neraca jika transaksinya itu belum selesai. Jadi kita misalnya kan banyak itu perusahaan yang membeli bahan bakunya dari luar, misalnya Bugasari beli gandumnya untuk membuat rotinya itu bukan dari Indonesia tapi dari luar negeri penghasil gandum, misalnya mana ya, Kanada atau mana gitu ya. Nah, itu nanti kan membeli bahan bakunya dalam mata uang dolar gitu ya, karena mereka belinya dari negara yang lain gitu ya. Nah, maka kalau pembeliannya langsung dibayar pada hari itu juga, yaitu namanya spot market, maka pencatatan transaksinya menggunakan harga bisa dari harga yang spot market tersebut. Ataupun misalnya transaksinya kredit, ya saya beli tetapi pelunasannya nanti 60 hari kemudian. Pencatatan transaksinya bagaimana? Tetap menggunakan spot market. Nah, kecuali ada forward kontrak tadi, nanti di hari ke-60 itu mau dibayar dengan nilai kurs berapa gitu ya. Nah, maka nanti mencatatnya ya sebesar nilai kurs tersebut. Nah, tetapi perbedaannya kalau mencatat di neracanya itu berapa. Misal utang membeli bahan baku pada saat penyusunan laporan keuangan 31 Desember itu nilai kursnya itu ternyata berbeda. Nah, padahal kan dicatat pada saat kurs penutupan. Nah, biasanya semua transaksi itu dicatatnya menggunakan kurs pada tanggal penutupan. Tanggal 31 Desember itu kursnya berapa? Nah, semuanya harus dicatat dengan nilai kurs yang per 31 Desember itu. Nah, terus tadi belinya dengan nilai kurs yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai kurs yang pada tanggal neraca ini. Gitu ya. Nah, nanti ada yang muncul laba atau rugi. Nah, tergantung nanti pencatatannya mau mengakui laba atau rugi. Ya, atau tidak mengakui laba rugi tapi langsung mengurangkan atau menambahkan ke nilai barangnya, itu namanya pendekatan tunggal atau pendekatan ganda, gitu ya. Tuh, kemudian keempat adalah pencatatan penyelesaian utang dan piutang ketika jatuh tempo. Nah, ini ketika jatuh tempo ya kita mencatatnya kurs pada saat jatuh tempo itu berapa. Nanti dicatat selisihnya kalau terjadi perbedaan kurs. Ya. Tiap transaksi memiliki dua komponen, yaitu moneter dan non-moneter. Tadi yang dibahas, dua transaksi atau satu transaksi. Kalau dua transaksi ini mengakui keuntungan dan kerugian dengan mencatatnya dengan akun kerugian transaksi mata uang asing atau keuntungan transaksi mata uang asing. Nah, kalau yang kedua ini tidak mengakuinya atau menundanya keuntungan dan kerugian, ya, jadi belum dicatat gitu ya. Yang berikutnya ini yang pendekatan satu transaksi mengakui keuntungan dan kerugiannya gimana?
Ya, ini ada 3 hal tadi. Misal ini ada perusahaan Amerika mengimpor peralatan dari Jerman. Jadi perusahaan Amerika itu beli peralatan dari Jerman. Diketahui pada 1 Maret ini peralatan tersebut harganya 1 juta Deutschmark apa gitu ya, bahas untuk mata uang Jermannya ini dulu, sekarang euro ya. Saya ini menggunakan 1 juta euro gitu ya. Kan mata uang negara Eropa jadi 1 gitu ya sekarang. Kemudian ketika pada saat transaksi 1 Maret ini nilai tukarnya 1 Deutschmark ini atau 1 euro itu misalnya 0,5814 dolar. Ya. Nah, pembayarannya nanti dilakukan 30 hari. Nah, anggap bahwa pada tanggal 31 Maret perusahaan harus menyusun laporan kuartalan. Yang membuat laporan harus 3 bulan sekali harus dibuat gitu ya. Nah, maka di tanggal 31 ini harus menyesuaikan kurs pada tanggal laporan, diketahui misalnya kursnya 0,6. Terus pada saat pelunasan ini tanggal 30 ini kursnya 0,5985. Nah, ini pencatatannya bagaimana? Kalau yang dengan cara pertama, pendekatan yang pertama yaitu yang 2 transaksi, yaitu mengakui keuntungan kerugian. Tanggal 1 itu kita mencatat nilai peralatannya, tapi bukan dalam mata uang Jerman, Deutschmark tadi 1 juta, tapi kita mencatatnya dalam dolar. Nah, ini kalau dijadikan dolar 1 juta itu pada tanggal 1581. Di tanggal 31 Desember harus menyusun laporan keuangan, tapi transaksi ini, utang ini belum selesai yang masih dalam mata uang yang berbeda ini. Nah, diketahui nilai tukarnya 0,6, maka dicari selisihnya 0,5814 dibandingkan dengan nilai kurs yang per 31 itu 0,6. Jadi ada selisih. Ya. Ini kan nilai tukarnya naik. Maka utangnya jadi lebih banyak. Maka ini utangnya bertambah 18.600. Terus muncul rugi ditunda. Ini namanya sebesar 18.600, itu selisihnya dikali 1000. 1 juta kok 1000. Terus yang terakhir pada saat pembayaran utangnya tanggal 30, utangnya tidak lagi 581 kan, karena di tanggal 31 itu ada penyesuaian utangnya. Ini total utangnya jadi 600, maka utangnya di tanggal 30 berkurang utangnya 600 ya. Nah, ketika dibayar utangnya, nilai kursnya kan berubah lagi tuh 5958. Maka uang yang keluar ya ini 5958. Tuh. Yang berikutnya di tanggal 31 ini kita mencatat rugi ditunda. Nah, rugi ditunda ini ditutup ya, maka ditaruh di sisi lawannya, tadinya debit ini di kredit. Nah, ini debitnya apa? Nilai tukarnya itu dari 0,6 menjadi 0,5985. Nah, ini muncul rugi selisih kurs. Tuh untuk pencatatan yang menunda keuntungan. Kok menunda, astagfirullahaladzim. Ini tadi yang saya ulangi ya, ini yang
pencet ini ya yang menunda. Kalau yang menunda ini sebenarnya tanggal 1 dan tanggal 31-nya sama ya. Ya ulangi, yang pencatatan 2 transaksi, yang menunda dan yang mengakui itu tanggal 1 dan tanggal 31 sama. Ya. Tetapi bedanya di mana ketika pelunasan. Ketika pelunasan, nah ini tadi makanya saya kok bingung kok munculnya rugi ya. Nah, padahal harusnya laba ini karena tadi saya salah pencet ininya ya. Jadi di tanggal 30 itu nilai tukarnya itu turun kursnya. Tadinya utangnya 600 ya, ini totalnya utang ini tinggal 595, berarti ada laba selisih kurs 4.200. Tuh ada yang tanyakan, ini yang pendekatan yang pertama yaitu 2 transaksi mengakui keuntungan. Kemudian yang menunda bedanya di bawah ini, utang 600, pasnya 595, mengakui rugi ditunda 18.600, terus mencatat rugi selisih kurs 14.400. Tuh. Jadi ini diselisihkan totalnya kredit dengan debit. Nah ini muncul selisihnya, namanya rugi selisih kurs. Kenapa? Karena ini mencatat rugi ditunda 18.600. Terus ketika melunasi nilai tukarnya itu lebih rendah, maka kan ketika pelunasan kasnya yang dikeluarkan lebih rendah. Lebih rendah berapa? 4.200 ya. Nah, ini rugi ditundanya itu 18.600 dikurangi 4.200, maka masih rugi. Rugi selisih kurs 14.400. Gitu ya. Karena kan tadi kan labanya 4.200. Ya. Nah, ini yang menunda ini mencatatnya tidak 4.200 tapi selisih antara 18.600 dikurangi 4.200, maka muncullah ini 14.400. Itu yang 2 transaksi menunda keuntungan dan kerugian. Terakhir, yang 1 transaksi ini mengakui keuntungan dan kerugian, tanggal 1 dan tanggal 3 sama. Enggak ya, tanggal 1-nya sama, tanggal 31-nya beda ya, karena mengakui keuntungan dan kerugiannya langsung ditambahkan ke akun yang bersangkutan. Nah, ini kan tadi 131-nya sama yang 2 transaksi, tapi yang 1 transaksi yang tanggal 31-nya ini berbeda. Ketika nilai kursnya naik, maka menambah ke nilai peralatannya jadi naik dan utangnya jadi naik. Kalau tadi kan utangnya naik tapi sisi debitnya mencatat rugi selisih kurs. Nah, kalau ini tidak mencatat rugi selisih kurs tapi mencatatnya nilai yang menambah ke peralatan ini, jadi langsung peralatan gitu ya. Peralatannya naik. Terus di tanggal 30 ini nilai kursnya berubah lagi kan, tadi 595, tetapi utangnya kan jadi 600. Kita menghapus utang yang 600, bukan utang yang 581, karena sudah ditambah dengan perubahan kurs ini, maka utangnya menjadi 600. Kasnya hanya membayar 595. Nah, yang 4.200 itu kita bukan mengakuinya sebagai laba, tetapi mengurangi peralatannya ini 4.200. Itu yang pendekatan 1
satu transaksi tidak mencatat selisihnya ini dengan akun rugi atau laba, tetapi menambahkan ke akun yang bersangkutan. Itu yang satu transaksi. Ada yang tanyakan? Mengenai pencatatan transaksi tersebut, ini nanti ujiannya juga seperti itu ya, ada hitung-hitungannya yang transaksi mata uang asing. Berikutnya kalau menurut standar ini, kalau standar internasional gitu ya, laba tadi atau rugi dari valuta asing tadi dapat ditunda. Tuh. Ini peraturan mengenai akuntansi derivatif yang tadi forward kontrak tadi, intinya begitu. Pada saat spot berapa, pada saat nanti jatuh tempo kontraknya itu harus bayar berapa dengan rate berapa gitu ya. Intinya begitu. Jadi menentukan misalnya nanti di tanggal tadi yang 1 April tadi harus melunasi dengan nilai kurs berapa, itu misalnya berdasarkan kurs yang kontrak, bukan berdasarkan kurs spot gitu ya. Ini nanti muncul selisihnya berapa. Ini seperti ini misalnya kurs spotnya per 1 Maret sekian, forwardnya untuk 30 April sekian. Gitu ya. Ini gambarannya. Pesan barang buat perjanjian mengirim barang terus nanti membayar. Nah, membayarnya dengan berapa? Ini contoh pencatatannya. Tadi misalnya menjual barang gitu ya. Kita mencatat karena belum diterima muncul piutang, tapi dinamainya ada namanya utang kontrak, piutang kontrak. Gitu ya. Terus di tanggal 31 Maret karena selisih tadi, maka kerugian ditundanya 20, muncul mengurangi piutang kontrak 20. Dari yang kontrak ini, piutang kontrak ini. Yang per tanggal 31 ini kan selisihnya beda lagi. Itu ya. Di tanggal 30 April ini dibayar. Ini utang kontraknya 1805, ini ya, utangnya kan tadi 1805. Terus valuta asingnya ini kita catat 1810. Terus kas yang keluar ini 1805. Nah, mengurangi piutang kontraknya ini kan tadi piutang kontraknya tadi 1820 dikurangi 20, ini tinggal 1800. Itu ya. Terus ini diakui selisihnya ini adalah pembelian. Tuh, mengenai apa itu, kalau ada forward kontrak terus ada spot gitu ya. Nah, membayarnya pada forward kontrak. Ini penjelasan mengenai pencatatan jika menggunakan mata uang yang berbeda. Ini biasanya ya seringnya perusahaan itu ya forward kontrak. Nanti di saat pelunasan itu berapa? Tuh ada yang mau ditanyakan? Jadi mencatat piutangnya 1820 karena spotnya ini. Terus mencatat utangnya sebesar nilai kontraknya gitu ya. Mencatat utangnya sebesar nilai kontraknya yang forward berdasarkan kesepakatan forward. Terus karena kursnya di 31 Maret berubah, ya ini kan selisihnya 20. Maka piutangnya berkurang 20. Muncul akun 2020. Gitu. Terus di tanggal 30 itu
muncul spot 1810, sedangkan tadi kan kita mencatat utangnya 1805. Jadinya seperti ini. Keluar uang tetap 1805 karena sesuai forward kontraknya 1805 ini. Ya. Tuh penjelasannya, ada yang ditanyakan? Yang tanyakan enggak? Sementara belum ada, Bu. Sebenarnya ini ada satu lagi. Tapi takutnya nanti kalau enggak sekalian ini ya. Masa materi dulu sebelum ujian? Kalian gimana, mau ini lanjut ini satu lagi atau atau materi dulu sebelum ujian? Paling ya sampai 9:30 ini menjelaskan satu bab lagi. Gimana? Lanjut apa nanti saya jelaskan sebelum ujian di pertemuan yang akan datang? Tapi materinya nanti juga keluar untuk ujian MIT, jadi ya bisa dilanjut aja, Bu. lanjut aja ya, jadi minggu depan hanya ujian aja ya. Ya, biar lebih paham. Baik, coba saya bersingkat waktu menjelaskan yang translasi. Jadi ada transaksi, ada translasi. Beda enggak? Beda. Kalau yang transaksi itu memang kita beli atau jual. Kalau yang translasi ini tidak ada kegiatan beli atau jual, tetapi kita menyajikan ulang laporan keuangan perusahaan menggunakan mata uang perusahaan induknya. Ya, misal induk perusahaan itu kan perusahaan multinasional itu memiliki cabang di berbagai negara. Misalnya salah satunya di Indonesia. Nah, kita menyajikan laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Itu ya. Kemudian kita perlu menyajikan laporannya kepada perusahaan induk yang ada di luar negara Indonesia yang menggunakan misalnya mata uangnya dolar. Ya, nah maka kita harus menyajikan ulang laporan keuangan yang tadinya dalam rupiah disajikan dalam mata uang dolar. Itu namanya translasi, penyajian ulang laporan keuangan dari satu mata uang ke mata uang perusahaan induknya. Itu penjelasan singkatnya. Ini kan setiap negara itu memiliki mata uang sendiri-sendiri berdasarkan hukum di negara tersebut, standar yang berlaku di negara tersebut, gitu ya, tentang kebijakan tentang mata uangnya. Nah, tadi anak perusahaan tadi itu kan berada di berbagai negara, mereka mencatatnya ya menurut mata uang lokal, sehingga ketika menyusun laporan konsolidasi mata uangnya tidak seragam, gitu ya. Nah, pemecahannya karena mata uang yang tidak sama tadi, maka harus menyajikan ulang ya, mengubah laporan keuangannya yang dari mata uang lokal tiap anak perusahaan atau tiap cabangnya ke dalam mata uang negara asal perusahaan. Negara asal perusahaan multinasional tersebut dengan menggunakan nilai tukar atau exchange rate. Itu ya. Nah, alasan untuk melakukan transaksi ini untuk mencatat transaksi mata uang asing, yang kedua untuk mengukur resiko suatu perusahaan terhadap pengaruh perubahan mata uang, yang berikutnya untuk berkomunikasi dengan para pihak berkepentingan dari luar negeri, terutama
peminat saham asing. Nah, tadi ada exchange rate atau nilai tukar, yaitu jumlah yang dibutuhkan oleh suatu mata uang untuk mendapatkan satu unit mata uang asing lainnya. Nah, yang mempengaruhi naik turunnya nilai tukar apa? Ada tingkat inflasi, neraca pembayaran, tingkat bunga, ataupun dari faktor lingkungan, misalnya sistem politik di negara tersebut, perekonomian di negara tersebut, atau dari kestabilan politik di suatu negara itu yang mempengaruhi naik turunnya nilai tukar. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai ini transaksi ya. Kalau transaksi itu mau dicatat pada saat transaksi itu diakuinya menggunakan kurs kapan. Ini sebenarnya sama antara yang di PSAK 10 dengan kalau ini standarnya di Amerika. Ini karena bukunya ini dari ini ya menganut yang Amerika ini, maka ini saya cantumkan di sini adalah Financial Accounting Standard itu nomor 52 ya. Ini kalau di Indonesia ya PSAK nomor 10 gitu ya. Kalau di Amerika ini yang FAS nomor 52 ya. Tadi sudah peraturannya tadi ya sudah sama, sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita ke transaksi ya. Nah, perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara itu tidak mungkin dapat membuat laporan keuangan konsolidasi kecuali akun dalam subsidiari atau perusahaan anak atau perusahaan cabangnya itu dinyatakan dalam satu jenis mata uang. Nah, proses menetapkan pelaporan informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya itu yang disebut translasi. Translasi tidak sama dengan konversi. Kalau konversi ini ada pertukaran fisik antara satu mata uang ke mata uang yang lain, sedangkan translasi itu tidak ada pertukaran fisik dan tidak ada transaksi yang terjadi. Jual belinya tidak ada, jual belinya sudah dilakukan di transaksi catatan transaksi mata uang asing. Nah, ini tidak ada transaksi tetapi perlu menyajikan ulang laporan keuangannya. Nah, ini ada beberapa istilah yang perlu nanti kalian pahami untuk melakukan translasi ya. Ada istilah mata uang fungsional. Apa itu mata uang fungsional? Yaitu mata uang yang dipergunakan dalam lingkungan ekonomi utama di mana perusahaan beroperasi. Beroperasinya di mana? Di Indonesia, maka mata uangnya mata uang rupiah. Mata uang pelaporan yaitu mata uang yang digunakan perusahaan induk dalam melaporkan seluruh aktivitas operasional usahanya, termasuk operasional anak-anak perusahaan yang ada di luar negeri. Nah, ini karena mau dijadikan satu perusahaan induknya, maka meminta perusahaan anak tadi harus menyajikan dalam mata uang pelaporan. Misalnya induknya ada di Amerika menggunakan dolar, maka harus disajikan ulang dalam dolar, itu mata uang pelaporan. Terus ada mata uang lokal, yaitu mata uang suatu negara tertentu yang digunakan. Mata uang pelaporan digunakan oleh suatu operasi domestik atau operasi luar negeri. Jadi mata uang di mana perusahaan itu berada, gitu ya. Ini mata uang lokal hampir sama dengan fungsional. Sedangkan ada istilah kurs kini, ada istilah kurs historis. Kurs kini bahasa Inggrisnya itu current rate, sedangkan kurs historis ini historical rate, ya. Kalau kurs kini itu nilai tukar yang berlaku pada tanggal laporan keuangan yang relevan. Kalau kurs historis itu kurs nilai tukar uang asing yang digunakan pada saat aktiva atau kewajiban dalam mata uang ketika transaksi tersebut dibeli atau terjadi. Jadi kurs pada saat beli atau kurs pada saat terjadinya transaksi tersebut
kursnya berapa itu maksudnya kurs historis. Nah, tujuan utama translasi ini agar aktivitas semua bisnis induk dan anak bisa dievaluasi menggunakan alat ukur ekonomis yang sama. Nah, di Indonesia itu transaksi diatur dalam PSAK nomor 21. Kalau tadi transaksi PSAK nomor 10, translasi PSAK nomor 21. Ada dua metode yang disarankan dalam standar keuangannya atau IFRS ini dalam mentranslasikan laporan keuangan anak perusahaan. Bisa mentranslasikan ke dalam mata uang laporannya ya, dolar ya menggunakan dolar atau mentranslasikan ke dalam mata uang fungsional. Mata uangnya fungsional misalnya berada di negara mana perusahaan itu berada. Misal perusahaan itu ada di mana Jerman yang menggunakan misalnya euro gitu ya. Nah, ini metode translasinya itu ada dua, tunggal sama ganda, sama seperti yang pencatatan transaksi tadi ada tunggal sama ganda. Nah, tapi kalau tunggal tadi kan tidak mengakui rugi laba, kalau ganda tadi mengakui dengan akun rugi laba. Tetapi di sini artinya berbeda. Tunggal di sini maksudnya metode penerapannya menggunakan satu kurs, yaitu kurs yang terkini atau kurs pada saat penutupan. Ini namanya current rate metode kurs tunggal. Sedangkan yang kedua adalah metode kurs ganda. Kurs ganda itu menerapkan dua kurs, yaitu kurs kini dan kurs historis. Yang tadi kalian sudah mendengar istilah kurs kini dan kurs historis. Untuk yang metodenya kurs tunggal ini hanya menerapkan kurs yang kini, biasanya kurs pada saat penutupan. Sedangkan yang metode kurs ganda ini menerapkannya dua kurs kini dan kurs historis. Kapan menggunakan kurs kini, kapan menggunakan kurs historis kalau menggunakannya metode kurs ganda. Ini ada dua ya. Kalau kelompok akun tersebut adalah kelompok akun current itu adalah lancar, current asset, current liabilities itu kan aset lancar, hutang lancar gitu ya. Nah, kalau akun tersebut masuk ke dalam kelompok lancar itu menggunakannya kurs kini. Sedangkan yang kelompok akun tidak lancar menggunakannya kurs historis. Itu kurs ganda. Ada yang kini, ada yang historis. Kalau kurs tunggal semuanya menggunakan kurs kini yang kurs penutupan. Tetapi kalau kurs ganda ini ada yang menggunakan kurs kini, ada yang menggunakan kurs historis. Tergantung dari kelompok akun apa. Ya, current itu lancar, non-current itu tidak lancar. Beda dengan current yang atas ini. Current yang atas ini adalah kini, ya. Kalau ini current di sini bukan kini tapi lancar. Current asset, current liabilities itu aset lancar, aset tetap. Masih ingat, aset lancar terdiri dari apa saja? Ada kas, ada piutang, ada persediaan. Nah, itu aset yang lancar, maka nanti menggunakannya kurs kini ketika ditransaksi. Terus yang tidak lancar, ya aset tetap. Itu yang aset tidak lancar. Kalau kewajiban yang tidak lancar, ya kewajiban jangka panjang. Kalau yang current liabilities yang kewajiban lancar, ini ada. Contohnya adalah kewajiban yang lancar adalah yang kewajiban jangka pendek, ya.
Terus yang monetary, non-monetary, ini memisahkan mana yang kelompok moneter dan non-moneter. Kalau akun tersebut kelompok moneter, maka ditranslasikan menggunakan kurs kini. Yang kelompok non-moneter ditranslasikan menggunakan kurs historis. Sedangkan kurs sementara itu nanti memisahkan juga mana yang masuk historis dan mana yang masuk current, itu ada penjelasannya sendiri. Oke, sekarang kita lihat satu-satu ya. Yang metode yang kurs tunggal ini hanya satu, ini metode current rate. Semua aset dan kewajibannya ditranslasikan menggunakan kurs yang berlaku, kurs kini. Sedangkan pendapatan dan beban ditranslasikan menggunakan kurs rata-rata tertimbang. Ini tadi yang kurs ganda yang pertama, yaitu current dan non-current. Ya, yang aset lancar, kewajiban lancar menggunakan kurs berlaku, kurs kini. Yang tidak lancar, yang kurs historis. Sedangkan yang atom-atom laporan laba rugi, ada yang ini menggunakannya, ada yang kurs historis, ada yang kurs rata-rata. Ya. Nah, kalau kurs yang moneter dan moneter, ini yang maksud moneter itu apa? Ini mewakili hak untuk menerima dan keharusan atau keharusan untuk membayar sejumlah valuta asing tertentu di masa yang akan datang. Ini maksudnya yang moneter itu yang dalam satuannya itu bisa langsung dalam satuan unit moneter atau uang gitu ya. Lebih mudah diuangkan. Contohnya akun yang termasuk aset moneter adalah kas piutang. Tidak mungkin piutang satuannya barang, tapi satuannya kan rupiah uang. Utang kan juga kita utangnya misalnya nanti harus membayar dalam uang, maka maksudnya moneter. Tapi kalau yang non moneter, aset tetap, persediaan, itu kan barang ya. Nah itu meskipun memang nanti disajikannya dalam rupiah ya, tapi kalau mau diuangkan kan agak lama ya. Kita harus yang dijual adalah barang, nanti kita dapatnya baru yang moneter gitu ya. Nah ini kan karena kelompok non moneter ini menggunakannya kurs historis ya. Ini yang ada wujud-wujudnya. Kalau ini kan atas ini wujudnya memang uang. Kalau yang bawah ini kan wujudnya barang. Ya. Ini surat berharga itu kan barang. Maka ditranslasikan menggunakan kurs historis. Ya, kalau kurs sementara ini memisahkan kas piutang hutang ditranslasikan kurs berlaku, sedangkan aset kewajiban lainnya ditranslasikan menggunakan kurs yang berlaku atau ketika diperoleh. Ini ada penjelasannya. Kalau misalnya aset kewajiban diterima pada harga pertukaran yang lalu, maka ditransaksikan menggunakan kurs historis. Misal membeli persediaan, ya, nah itu terjadi transaksinya kan di periode yang lalu, itu transaksikannya ya menggunakan kurs yang lalu aja, bukan menggunakan kurs yang sekarang gitu ya. Itu maksudnya yang kurs sementara ya. Kemudian aset dan kewajiban diterima pada kurs beli atau jual yang berlaku atau pada harga pertukaran yang akan datang. Itu akan ditranslasikan menggunakan kurs yang berlaku. Jadi kalau transaksinya itu akan dilunasi atau dibayar di masa yang akan datang, lebih baik menggunakannya kurs yang berlaku pada saat transaksinya. Kalau ini sudah dibeli pada saat yang lampau, ya menggunakannya kurs yang lalu, kurs historis. Ya, ini ringkasannya. CCCC adalah current, kurs kini. Jadi ini lebih enak ini lihatnya. Ini menggunakan kurs yang kini. Kalau ini ada yang kini, ada yang historis. Saham
Saham kurs historis. Laba ditahan ini selisih. Residual itu selisih antara nanti total hutang dan total hutang dan saham dikurangi dengan asetnya, nanti muncul selisih laba. Nah, laba ini ditranslasikannya menggunakan kurs rata-rata terkini. Ya, A itu saya ulangi, yang ini residual ini tadi adalah selisih. Ya, cara mencarinya yaitu menyelesaikan aset dengan kewajiban dan modalnya, nanti muncul selisih berapa itu residual. Sedangkan yang pendapatan HPP ini A ini adalah average rata-rata tertimbang, tapi ada yang tidak average, ada yang H, berarti menggunakan kurs historis. Nah, nanti kalian lihat patokannya ini aja ya, C atau HH-nya, lihat metodenya yang ini. Kalau metode current non current, maka ketika mencatat aset menggunakan kurs gini dan lain sebagainya. Tuh, kalau ini H atau C ini mana yang lebih rendah? Nah, misal ini ada perusahaan yang berada di Taiwan perusahaannya, tetapi milik perusahaan yang induknya ada di Amerika Serikat. Nah, mereka kan menyajikannya dalam dolar Taiwan, ya. Nah, mereka harus mentransaksikan laporan keuangannya menggunakan mata uang dolar. Nah, diketahui kurs yang berlaku itu 0,04 satu dolarnya. Nah, ini ada penjelasan. Anggaplah bahwa dolar Taiwannya mengalami perubahan menjadi 0,03. Pertanyaannya, efek transaksi apa yang dihasilkan jika perusahaan itu ditransaksikan menggunakan metode kurs tunggal? Nah, ini neracanya atau laporan posisi keuangannya seperti ini. Ada kas, ada piutang, dan lain-lain ya. Nah, itu nanti yang ini dalam dolar harus disajikan, dolar Taiwan harus disajikan dalam dolar Amerika. Nah, ini nanti tidak jadi 4.000, tapi jadinya berapa? Nah, tergantung penggunaan kurs ini. Oh, ditransaksikan menggunakan kurs yang gini. Kursnya itu sudah berubah menjadi 0,03, maka nanti kalian translasikan ini 4.000 dikali 0,03, 120. Terus yang piutang ini 15.000 dikali 0,03, 21.000 dikali 0,03. Aset tetapnya juga dikali 0,03. Nah, yang utang juga dikali 0,03. Sedangkan ekuitas itu ada modal dan ada laba, maka ini diambil nanti selisihnya. Berapa total aktiva dikurangi total utang, nanti selisihnya taruh di ekuitas. Itu kalau current rate. Sedangkan current non current nanti ada yang dikalikan 0,03, ada yang dikalikan 0,04. Ya. Nah, ini lihatnya berapa yang dikalikan 0,03, yang C. Itu yang karena current atau non current, kas kan kelompok lancar, piutang kelompok lancar. Persediaan kelompok lancar ini semuanya kalikan 0,03. Sedangkan yang aset tetap karena kelompok aset tidak lancar, non current, maka dikalikannya dengan kurs yang sebelumnya 0,04. Jadi meskipun ini terteranya kurs yang berlaku 1 dolar, ini ketika mereka menyusun laporan keuangan di Taiwan, tapi ketika mau melakukan transaksi ini, misalnya nilai tukarnya berubah, turun menjadi 0,03, maka kurs yang terbaru 0,03. Yang 0,04 menjadi kurs historis. Itu ya.
Nah, ini tergantung dari metodenya. Kalau moneter dan moneter sekarang, ini kelompok moneter, piutang kelompok moneter, maka dikalikannya 0,03. Persediaan dan aset tetap kelompoknya non moneter, maka dikalikannya 0,04. Sedangkan utang semuanya kelompok moneter, karena dalam mata uang kita ketika mau melunasinya kan tidak keluar barang dan lain sebagainya, barangnya sudah di sini di persediaan. Nah, ini semuanya menggunakannya kurs yang gini kali 0,03. Ekuitas hanya selisihnya, jangan dikali C atau dikali H, tapi selisihnya, karena ini tidak dipecah menjadi modal dan laba. Kalau dipecah menjadi modal dan laba, ya modalnya dikalikannya kurs yang H. Itu yang moneter dan moneter. Terakhir yang kurs sementara, ada yang dikalikan C, ada yang dikalikan H. Nanti lihatnya ini ya, atas piutang dikalikan 0,03. Persediaan investasi jangka panjang, investasi jangka panjang di soal tidak ada, berarti hanya persediaan. Mana yang lebih rendah antara 0,03 dengan 0,04? Oh, lebih rendah 0,03, maka yang dikali ini nanti yang persediaan ini mengalikannya dengan yang lebih rendah 0,03. Itu ya, yang ini aset tetap dan aset lainnya menggunakan kurs historis. Yang utang jangka panjang, utang jangka pendek itu menggunakannya kurs gini 0,03, ini dikalikannya 0,03. Itu ya, ini sisanya. Itu nanti dicari berapa selisihnya gitu. Sebentar saya carikan jawabannya itu, kalau misalnya saya sudah buat di mana ya. Nanti saya upload saja ya jawabannya di ini aja ya, di Classroom, nanti supaya kalian bisa download dan nanti mengetahui bagaimana menyusun yang translasi dari soal tersebut, gitu aja ya. Nanti kalian pahami sendiri dari penjelasan yang barusan saya jelaskan ini. Itu aja ya. Nggih, Bu. Aduh, ini terlewat ya absennya. Tadi saya mau mengisi kok tidak bisa. Yang sesi kedua apakah masih bisa ngisi enggak ya? Bentar saya coba mengisi lagi ya, masih bisa enggak ya? Nah, ini masih bisa, karena tadi mau mengisi sesi kedua belum aktif. Ini mohon maaf, saya tambahan waktu lagi untuk mengecek kehadiran ya, apakah masih ada kaliannya atau tidak. Nggih, Bu. Bentar cuma nanti dijawab hadir atau enggak ya. Jessica Hindarto ada? Hadir, Bu. Masih ada ya. Kurnia Prabowo masih ada? Hadir, Bu. Ana Zulfania? Hadir, Bu. Tani Mustika? Hadir, Bu. Ya, Abdul Qudsi? Hadir, Bu. Jessica Farah? Hadir, Bu. Nindita Puspa? Hadir, Bu. Nur Laili? Hadir, Bu. Ratna Alfianingrum? Hadir, Bu. Firman? Hadir, Bu. Karisma? Hadir, Bu. Rustia? Rustiana? Rustiana ada? Halo, Mbak Rustiana, bisa mendengar? Ada nggak sih? Nggak ada ya, Rustiana ya? Masih gabung tadi Jimmy-nya, Bu. Nah, tapi mana suaranya apa tidur ya? Iya, mungkin. Atau enggak sinyalnya mungkin. Iya, iya. Yang gini ya, terus tadi Adifa. Yuli hadir, Bu. Tadi saya sudah manggil belum sih Nadifa?
Nadifa belum saya panggil kok. Hadir, Bu. Oh ya, alhamdulillah ada suaranya. Hadir, Bu. Yundi Alfaisa, Hadir, Bu. ada Mbak Yundi. Andrivana, Hadir, Bu. Hadir. Grace Wijanarko, Hadir, Bu. Nadifa ada, Ainun Najib, Mas Ainun masih ada, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Rizky Dwi, Hadir, Bu. oke, Rizka Febriani, mata saya sudah kabur nih, ngantuk. Rizky Febriani ada ya? Rizky Febriani, Rizka, astagfirullahaladzim, matanya udah kabur nih. Rizka Febriani ada? Oke, ada. Fahila Isfahani, Ada, Bu. Muhammad Afrohul Huda, Ada, Bu. Vela Bonita, Ada, Bu. ya masih ada ya. Jeffrey Maulana ada, Elisa Salsila, Elisa Salsila, Elisa enggak ada ya, hilang nih Elisa ya. Elisa, Elisanya enggak ada yang pertemuan kedua, enggak ada. Harusnya kan 24, ini hanya 23. Baik, Elisa enggak ada. Baterainya habis mungkin, Bu. Ya harusnya dicas ya. Pakai HP yang lain kan bisa. Oke, gitu untuk pertemuan hari ini. Kemudian untuk ini ya, materi yang keluar nanti pada saat ujian ya dari bab 1 sampai bab hari ini. Jadi hitung-hitungannya nanti ada 2 bab tadi, bagaimana membuat translasi tadi ya. Kemudian yang lainnya mencatat transaksi yang dua transaksi atau satu transaksi yang mengakui rugi atau dengan satu transaksi atau mengakui rugi dengan 2 transaksi. Itulah ya yang pendekatan satu transaksi dan 2 transaksi tadi, itu hitung-hitungannya seperti itu. Terus yang lainnya teori mengenai ini ya, dimensi akuntansi internasional itu bab 1, bab 2, faktor yang mempengaruhi, klasifikasi, sistem prakteknya bagaimana, sistem hukumnya, gitu ya. Terus bab ketiga itu nih bagaimana nanti prakteknya, perkembangan apa yang mempengaruhi di negara Eropa, misalnya ditanyakan yang di Inggris atau yang apa itu faktor yang mempengaruhinya paling dominan apa. Terus yang keempat pelaporan dan pengungkapan tadi yang sudah saya jelaskan, dan itu pun nanti jadi ini ya tugas yang dikumpulkan pertemuan yang akan datang, analisis tersebut dikumpulkannya nanti saya beri batasan waktu sampai ini setelah ujian gitu ya. Itu saja. Terus ujiannya nanti siapkan kertas sendiri, nanti ditulis tangan seperti biasa, difoto dan diupload ya, tulis tangan, difoto dan diupload. Jadi siapkan alat hitungnya karena ada hitung-hitungannya, jangan sampai angkanya salah gitu ya. Itu saja penjelasan hari ini beserta penjelasan ujiannya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tolong mengaktifkan kameranya dulu, saya mau mengambil gambar hari ini. Aduh, matanya sudah kebiur ini. Baik, saya ambil gambarnya ya. 1, 2, 3.
sudah, saya save dulu. Baik, itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih pada kelompok 4 tadi yang sudah memaparkan materi dan yang sudah aktif berpartisipasi pada pertemuan hari ini. Selamat belajar, semoga hasilnya memuaskan ya. Saya akhiri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ini Alisa ketemu lagi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alisa yang warahmatullahi gabung. wabarakatuh, Bu. Bisa mana Aliza? Hadir, Bu. Oh ya udah, saya ganti dulu. Ya, maaf ya, Bu.